Kita sehari-hari kita perlu waspada karena tanpa kita sadari ini yang sering terjadi. Itu yang tadi saya sampaikan, kekurangan vitamin D. Ini hal yang tidak layak terjadi di daerah tropis. Itu karena pola hidup tadi ya. Kemudian ini asupan garam itu membuang kalsium sangat banyak. Kalau makan garam banyak, iya. Ya, Makan garam banyak, 2 gram saja kita kalsium. sudah kehilangan kalsium 30 sampai 40 miligram. Padahal 1 sendok teh itu cuma 2,3 gram. Itu sudah ini olahraga. 5 hal ini yang harus kita perhatikan. Katanya gambar kartu yang simpel, tapi itu terjadi pada kita. Orang menganggap normal saja kalau orang tua itu tulangnya keropos, tidak normal. Tapi tulangnya tetap sehat. Itu berkaitan dengan pola hidup tadi. Jadi tidak normal. Makanya dibilang osteoporosis. Ya. Ini saya sekarang jangan pernah berpikir usia begini tidak ada osteoporosis. Ya. Itu adalah mitos. Boleh dicek, ada BMD di sini. Mungkin Dokter Liman akan kasih diskon kalau dicek sekarang ya. Cek kadar kalsium ya. Nah, kita ke keluhan dan gejalanya itu tadi saya sampaikan. Kenapa? Nanti dia mengalami masalah, ya, cari dokter. Kalau setelah terjadi komplikasi, misalnya tulangnya patah, ya, nyeri seluruh badan, baru datang. Sehingga osteoporosis ini disebut pencuri yang tersembunyi diam-diam. Coba diukur, kalau berat badan kita, tinggi badan kita berkurang, artinya kita sudah mengalami osteoporosis. Apalagi kalau sudah posisi badannya ini sudah berat. Berarti tulangnya makin turun gitu. Kayak makin apa sih, tekan. Ya, progresifnya ya. Bone densitometry atau DEXA. Ini ada yang di Royal, lagi promosi juga sekarang. Ya. Nah, ini gambaran pemeriksaannya seperti ini. Hanya ke dokternya nanti. Ini hanya contoh, ini yang diukur di sini. Kenapa di sini? Ini adalah titik terlemah yang sering mengalami patah. Kalau ini patah orang tua, ini mati dia. Jadi ganti. Kalau di foto bentuknya seperti ini. Ini yang sangat keras ya. Ini garis tulangnya sudah nggak jelas, ini masih jelas. Patah tulang Kalau belakang. yang membuat tinggi badannya berkurang itu karena ini. Ya. Ini normalnya, ini sudah berkurang karena bedanya ini. Sehingga kalau dia turun tangga, ini satu ini patah ini. Kita lihat tulangnya jadi kolaps, jadi pendek. Ya. Ini tulang normal, ini tulang kaki. Ini yang masih ringan nih. Kalau ini sudah sampai gambaran batas tulangnya tuh sangat berat ini. Sekarang apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah osteoporosis? Ini ditekankan ini. Ini yang sering disalahpahami oleh masyarakat. Obat yang benar-benar maksudnya untuk menyembuhkan osteoporosis tidak ada. Obat itu hanya untuk ini, menghambat proses penyerapan tulang. Itu pun kalau cara minumnya benar. Kalau harus ada yang kita lakukan untuk mengisi kembali. Nah, yang bisa dilakukan itu ini, ya. Yang pertama, perbaiki nutrisi dulu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak bisa membangun ya tanpa ada materialnya. Harus ada materialnya.
seperti itu, rokok, ya. Minum kopi dan minum teh itu baik, sehat. Tapi kalau lebih dari 5 cangkir sehari, justru dia akan membuang kalsium. Batas umur kita untuk menabung itu di sini 30 tahun. Setelah 30 tahun, ya, kalau kita tidak melakukan apa-apa, ini otomatis ini dia akan didiskon tulangnya, kepadatannya 0 sampai 1%. Apalagi kalau kerjaannya tidur-tiduran, ya, aktivitasnya cuma di kantor, pulang cepat itu, lebih cepat lagi. Nanti setelah 50 tahun naik lagi nih, makin tinggi resikonya. Sehingga wanita yang setelah 5 tahun menopause, dia akan mendapat terapi hormon kalau memang perlu, ya. Yang fungsinya itu menghambat, ini yang paling banyak, menghambat sel yang untuk menyerap tulang. Macam-macam sih sedianya, ada yang tablet, ya, ada yang diinfus, ada yang disuntik, akan kalsium. Dengan bertambahnya usia, kebutuhan akan meningkat, dan sering yang masuk itu tidak cukup, jadi disarankan konsumsi tambahan vitamin kalsium, terutama orang tua dan ibu hamil. Nah, tambah lagi. Kalau kita tidak lakukan yang tadi, ini yang terjadi, makin lemah. Ini jadi lingkaran setan. Kenapa semakin banyak kalsium dari tulangnya diambil, dia semakin nyeri. Semakin nyeri, semakin malas dia beraktivitas. Kira-kira begini. Dok, saya rumit-rumit, ke gym segala macam, di rumah juga bisa. Yang sederhana seperti ini, banyak sebenarnya latihan, jadi contoh aja sebenarnya. Ini cocok untuk orang tua, ini kan masih muda semua, ya. Tidak perlu lakukan yang ini. Bisa lakukan yang lebih ekstrim. Sebenarnya semakin ekstrim itu semakin cepat tulang itu jadi padat. Muay Thai, ya. Muay Thai. Sudah cocok lah untuk orang di atas 30-25 tahun deh. Nanti malah cedera yang macam timbangan, ya, latihan keseimbangan dengan berdiri satu kaki. Banyak aktivitas yang sederhana bisa membantu kita itu lebih sehat, ya. Berkebun, jalan-jalan dengan hewan peliharaan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Pagi ya dokter, kenapa sekolah pagi dokter? Karena kami di Indonesia harus selalu sehat. Alhamdulillah, ini saya punya ibu sekarang umur 86 tahun. Beliau yang dirasakan lututnya, dan saya sudah membawa beliau ke dokter ortopedi. Saran dokternya itu kalau dipasang ganti untuk tempurung atau suntik itu menurut dokternya lebih baik tidak dilakukan karena usia sudah 86. Saya sudah jelaskan ke mama saya, dan yang mama saya rasakan sekarang, yang dokternya pesan adalah kalau mama saya capek dikasih bangku yang bisa duduk, bisa lakukan sebagai anak, karena mama saya itu mintanya nih belikan kalsium, sudah saya berikan kalsium, beberapa vitamin saya udah kasihkan, terus saya juga minta beliau minum